Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pada muatan bahasa Indonesia tema 1 subtema 2. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan setelah anak-anak belajar melalui materi dan video ini, anak-anak mampu menemukan arti kosakata dalam teks. Kemudian, anak-anak juga mampu membuat kalimat dari kosakata yang telah ditentukan dan anak-anak mampu menulis cerita berdasarkan gambar seri. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Semoga kita dapat diberi kelancaran dan dapat memahami pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kosakata adalah perbendaharaan kata. Nah, kosakata ini dalam suatu bacaan atau teks biasanya menggunakan kata baku. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan aturan kebahasaan yang berlaku. Dalam bahasa Indonesia, aturan dalam penulisan kata baku menurut atau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat KBBI. Nah, supaya anak-anak dapat mengetahui dan menemukan arti dari suatu kosakata, marilah kita pelajari bagaimana cara mencari arti kosakata dalam KBBI. Terlebih dahulu, anak-anak baca teks berjudul Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia dalam LKS tema 1 halaman 48. Nah, setelah anak-anak selesai membaca, mungkin ada beberapa kosakata yang belum diketahui arti atau maknanya. Sekarang kita akan mencari apa artinya di KBBI. Nah, kamus itu atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu biasanya berbentuk seperti ini ya, seperti buku yang sangat besar, yang sangat tebal. Di dalamnya terdapat banyak sekali kata dalam bahasa Indonesia yang diurutkan berdasarkan abjadnya atau hurufnya. Kemudian ada arti dari kata-kata tersebut. Selain menggunakan kamus yang seperti ini, kita juga dapat menggunakan KBBI yang berupa kamus online. Ada dan kita dapat mengaksesnya melalui alamat kbbi.kemdikbud.go.id. Jadi anak-anak silahkan membuka browser seperti Chrome atau Google di HP atau laptop anak-anak yang tersambung ke internet, kemudian ketik alamat ini ya, kbbi.kemdikbud.go.id. Selain itu, anak-anak juga dapat menggunakan aplikasinya. Jadi anak-anak mengunduh aplikasi KBBI dari Play Store pada smartphone, kemudian diinstal atau dipasang. Nah, kamusnya yang berupa aplikasi tersebut seperti ini, tampilannya seperti ini. Nah, jadi nanti kalau anak-anak ingin mencari arti dari suatu kata, anak-anak dapat mengetikkan kata tersebut pada pencariannya. Pencariannya ada di ini ya, yang paling atas. Anak-anak ketik kata tersebut, kemudian nanti akan muncul pengertian dari arti dari kata tersebut. Nah, sekarang coba kita menggunakan KBBI tersebut untuk mencari arti kosakata. Misalnya, ya,
Misalnya kita ingin mencari kata faktor. Ya, jadi judul tadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita ingin mencari apa sih arti kata faktor. Nah, kalau menggunakan kamus, biasanya kata yang dicari adalah kata dasar. Apa itu kata dasar? Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, jadi tidak ada tambahan apapun. Ya, misalnya kata makan. Itu adalah kata dasar. Kalau yang sudah dapat imbuhan atau tambahan, misalnya memakan atau minum, jadinya meminum. Nah, ada tambahan me, itu berarti sudah bukan kata dasar. Jadi kalau dalam kamus, kita yang dapat mencarinya dari kata dasar tadi, ya. Nah, dari pencarian di kamus, kita dapat mengetahui faktor artinya adalah hal, keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Jadi, yang mempengaruhi suatu kejadian atau peristiwa, itulah yang disebut dengan faktor. Jadi, kalau anak-anak perhatikan, di sini ada nomor 1, 2, dan 3. Maksudnya adalah kata faktor memiliki 3 pengertian. Kita menggunakan pengertian yang sesuai dengan teks yang kita baca. Jadi, yang paling sesuai dengan judul pada teks tersebut adalah pengertian yang pertama. Ya, kalau pengertian yang kedua itu dalam hal matematika. Kemudian kalau yang dalam pengertian yang ketiga itu dalam hal kimia, ya. Jadi yang paling tepat adalah pengertian yang pertama. Nah, itu cara mencari arti kosakata dalam KBBI. Silakan anak-anak boleh menggunakan KBBI itu dari internet, ya. Boleh tadi alamat kbbi.go.id, atau kalau anak-anak bisa menginstal aplikasinya, anak-anak boleh menginstalnya di HP atau smartphone, ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, tugas anak-anak supaya dapat memahami pelajaran ini, carilah arti kosakata dalam teks tersebut. Ya, ini ada 5 kosakata, carilah pengertiannya dalam KBBI. Yang pertama, rekreasi, kedua, kata bugar, 3, aktivitas, 4, jenuh, dan yang kelima, museum. Carilah arti dari kelima kosakata tersebut, kemudian tulis di buku tugas tematik. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Setelah anak-anak mengetahui pengertian dari kelima kosakata tersebut, kita akan membuat kalimatnya. Anak-anak tentu sudah sering membuat kalimat, ya. Supaya lebih memahami lagi, guru ingin mengingatkan. Jadi dalam suatu kalimat biasanya terdiri dari 2 kata atau lebih, ya. Nah, biasanya dalam suatu kalimat itu diawali dengan subjek, ya, atau pelakunya, atau siapa yang melakukan. Bisa juga tidak harus di depan, ya, tetapi susunannya harus bisa dipahami dengan jelas, ya, yang penting itu. Nah, dalam membuat atau menulis kalimat, anak-anak perhatikan cara penulisannya supaya benar, ya. Ada aturan-aturannya. Ini adalah contoh dari kalimat dari kata olahraga. Kalimatnya adalah, aku dan keluargaku berolahraga bersama setiap hari libur. Ada kata olahraga dalam kata berolahraga ini, ya. Aturan dalam membuat kalimat, yang pertama harus diawali dengan huruf kapital dalam kalimat, ya. Kemudian
di akhir kalimat ada tanda bacanya. Karena ini suatu cerita ya, kita menceritakan, maka tanda pada akhir kalimat adalah tanda titik ya. Jadi yang pertama tadi, suatu kalimat harus diawali huruf kapital. Jadi anak-anak harus bisa membedakan mana huruf kapitalnya. Ya, kadang ada yang menulis huruf kapital di tengah-tengah, ya, itu kurang tepat juga. Jadi ada aturannya, kapan kita menulis huruf kapital, kapan kita tidak menggunakannya. Kemudian di akhir kalimat harus selalu ada tanda baca. Boleh tanda titik, kemudian kalau kalimat pertanyaan harus diakhiri tanda tanya, seperti itu. Nah, itu adalah beberapa aturan dalam menulis kalimat yang benar. Anak-anak buka pada halaman 52. Kita lanjutkan. Setelah anak-anak bisa membuat kalimat sederhana, kita akan menulis cerita berdasarkan gambar seri. Gambar seri adalah beberapa gambar yang berurutan membentuk suatu jalan cerita. Jadi, dengan melihat gambar seri, ya, ada beberapa kumpulan gambar, kita bisa menebak kira-kira ceritanya seperti apa. Nah, itulah gambar seri. Sekarang anak-anak lihat aktivitas siswa pada halaman 48. Pada halaman itu terdapat kegiatan menulis cerita sesuai dengan gambar seri. Ada 4 gambar yang sudah tersusun secara berurutan. Sekarang tugas anak-anak adalah mengarang cerita berdasarkan gambar itu. Jadi setiap gambar nanti ada ceritanya masing-masing. Paling sedikit gunakanlah 2 kalimat. Boleh kalimat yang sederhana saja ya. Anak-anak dapat menggunakan nama yang sesuai dengan gambarnya. Karena itu adalah gambar anak laki-laki, carilah nama anak laki-laki sesuai keinginan anak-anak ya. Terserah namanya siapa. Nah, coba buat cerita tersebut ya. Kemudian setelah anak-anak selesai membuat ceritanya ya, jangan lupa juga perhatikan tadi aturan menulis kalimat yang benar. Besok pada saat meet kita dapat membahasnya sebentar untuk melihat bagaimana karangan atau cerita yang sudah anak-anak tulis. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik dan selalu semangat belajar ya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.